Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafal laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Pengurus Masjid Raya Sumatera Barat yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang Allah berikan kepadanya al-muqaddim, yaitu prioritas, karena tidak semua orang mendapatkan prioritas Allah untuk bisa melakukan sholat zuhur berjamaah. Tidak lain itu adalah merupakan Allah memberikan kesempatan. Kesempatan itulah yang disebut dengan hidayah, taufik, dan ma'munah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kita bersyukur atas segala itu. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, izin kita bicara dalam waktu beberapa menit ke depan tentang hati, Dalam kajian Islam, hati adalah terma sentral yang dibahas di dalam khazanah keilmuan Islam. Hati dalam pengertian di sini adalah bukan dalam pengertian daging atau sehat, tapi adalah entitas yang abstrak, yang hati itu mampu berkoneksi, berintegrasi, dan berkomunikasi dengan Yang Maha Gaib. Bapak Ibu hadirin yang dicintai Allah Ta'ala, maka dalam kajian-kajian hati, para ulama-ulama membuat tingkatan hati sebagaimana yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada namanya di dalam Al-Quran itu as-sudur, ada namanya al-qalbu, ada namanya al-fuadu, tapi ada yang paling hebat namanya al-lub. As-sudur adalah yang terdepan, dikenal juga dengan sebutan dada. Para ilmuwan, apa itu
tingkatan as-sudur. As-sudur adalah tempat masuknya ilmu. Apa ilmu yang positif, baik, atau ilmu yang jelek, pintu masuknya itu adalah as-sudur. As-sudur di dalamnya ada yang namanya al-aql, akal. As-sudur itu pecah dalam penjelasannya dalam bentuk al-fakkaru atau pakar, berfikir. Untuk menjelaskan as-sudur itu ada disebut dalam Al-Quran dengan an-nazar, menalar atau melogika, atau secara akademis disebut dengan al-absar, melalui eksperimen, melalui experience, melalui penelitian-penelitian yang disebut dengan as-sudur tadi. Dia bisa baik, bisa buruk. Seperti Allah menyebut ketika Nabi Muhammad bingung, Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak. Muhammad, bukankah aku yang telah membukakan dadamu? Bukankah aku yang telah membukakan hatimu? Ketika kamu galau, ketika kamu kacau. Apa kesimpulan para akademis? As-sudur ujungnya adalah al-ilm. Ilmu itu sehebat apapun, capaiannya adalah materi. Beda. Maka ternyata ilmu tidak bisa mengantarkan orang bersama Tuhan. Ilmu hanya memperkenalkan orang kepada Allah. Belum bisa berintegrasi, belum bisa berkomunikasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka ada yang kedua, ada namanya al-qalb, yang keempat kalimat tadi Bapak Ibu itu tetap diterjemahkan oleh mufassir dengan hati. Apa sudur, apa qalb itu sendiri, apa al-fuadu atau adu. Lapisan terdalam dari itu ada namanya qalbu. Qalbu hubungannya dengan as-sudur merupakan sumber mata air. Ulama-ulama tasawuf misalnya mengedepankan apa itu al-qalbu, dia adalah mata air. Jika tempat mata air itu bersih, maka air yang keluar bersih. Jika tempatnya itu kotor, maka yang keluar adalah mata air atau air yang kotor. Oleh karena itu, qalbu pernah sakit, qalbu pernah lalai, qalbu itu pernah jahat, dendam, dengki, busuk hati, syirik, kafir, munafik, fasik, zalim, mungkar, bahkan lalai. Oh, ternyata hati itu yang bersih masuk melaluinya juga, yang kotor melaluinya juga. Ketika kita mendengar informasi-informasi negatif, ketika itu kita bersikap negatif.
Ketika kita mendengar informasi positif, maka ketika itu kita positif. Oh, kalau begitu hati tidak stabil. Yang namanya al-qalbu, dia tidak stabil. Maka dia dibandingkan dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dengan ilmu, dengan zikir. Bukan hati yang menyukai Allah, tidak. Dia baru bisa dijernihkan. Apa fungsi sholat, zakat, puasa? Menjernihkan kalbu itu agar dia penting. Maka ada yang ketiga namanya al-fu'ad, merupakan makom yang ketiga atau stasiun yang ketiga. Ia merupakan tempat ma'rifat, tempat pengenalan orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ia mulai mengenal yang gaib-gaib. Dia yakin bahwa kita hadir ke sini bukan karena kehebatan, bukan karena kemauan kita, tidak. Bukan karena mengharapkan surga, tidak. Kita datang ke sini adalah atas al-muqaddim. Kita datang ke sini adalah atas hidayah Allah Ta'ala. Bukan atas kemauannya, bukan atas karena ilmunya, tapi atas izinnya Allah, atas iradatnya Allah Ta'ala. Maka Al-Quran adalah merupakan tempat di mana orang bisa mengenal. Bapak-bapak, ibu hadirin yang hormat, lalu apakah sudah bisa dia berkomunikasi, merasakan nikmat dan lezatnya? Belum. Maka ada yang keempat. Itu yang disebut dengan al-lub. Al-lub jamaknya adalah al-bab. Merupakan tingkatan yang terakhir. Al-lub adalah puncak tertinggi dan tingkatan teraman dalam hati manusia. Ia bagaikan poros yang tak pernah sirna dan tak pernah bergerak. Kalau ada as-sudur, ada al-qalbu, ada al-fu'ad, cahayanya bisa redup, bisa hilang, bisa kabur. Tetapi al-lub tidak. Dia bagaikan matahari. Sudur, qalbu, al-fu'ad, pantulan dari cahaya matahari. Ada bulan, ada Jupiter, ada Mars. Seperti itu gambaran para ulama menjelaskannya. Segala fondasi kebaikan ada pada al-lub. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan pertikaian siang, malam dan siang adalah tanda bagi orang yang albab. Siapa yang albab itu? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mereka yang berzikir, mereka yang mengingat Allah, mereka yang menyebut Allah, mereka yang membaca Allah. Segala tindak tanduknya adalah untuk Allah. Qaulin wa fi'lin wa ahlakin kulluhu lillah. Kama qala ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perkataannya, perbuatannya, sikap dan tingkah lakunya
sholatnya, ibadat-ibadatnya, hidupnya, matinya hanya untuk Allah. Tuhan yang mengatur alam. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Bagaimana implementasinya? Ya berzikir. Terlepas apakah dijaharkan, apakah disirkan, apakah berjamaah, apakah sendiri-sendiri, apakah di pagi hari, apakah di malam, apakah di sore hari, apakah dengan melalui lisan atau melalui qalbu, atau melalui perbuatan, atau melalui sikap yang disebut dengan takwa. Itu persoalan-persoalan itu muncul di awal abad 13, sehingga sekarang menjadi polemik. Apakah didaharkan, apa disirkan, apakah sendiri-sendiri, apakah bersama-sama. Itu persoalan kemudian. Tapi orang yang albab, yang albab, di situ ada kelembutan. Dia sabar, dia tawadu, dia waro, dia qanaah, dia ikhlas, dia ridho, dia mahabbah, bahkan sampai kepada tingkat ma'rifatullah. Bahkan ada juga sampai kepada fana'uhu binafsihi wa zawali ihsasihi. Dia lenyap hanya untuk Allah. Dia tidak pikirkan hidupnya, dia tidak pikirkan rezekinya. Dalam pengertian rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka dia tidak lalai untuk menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Pikirannya, al-aqlunya, al-fakkarunya, al-nazarnya, al-wahyinya, al-abasarnya, semua potensi yang ada dalam dirinya untuk Allah. Kama qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidak aku suruh, kata Allah, kalian menyembahku kecuali hanya untuk beribadat kepadaku. Kalau begitu, dalam kajian-kajian fikih ada ibadah mahdhah, ada ghairul mahdhah. Ada ibadah yang bersifat rutin, ada ibadah yang bukan rutin. Sudahkah kepada Allah semuanya itu? Jawabnya, kalau tidak, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Wa innahum yasudduna 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Kalau bukan yang kita kerjakan per detik, per menit itu bukan untuk Allah dalam teori ayat ini, maka itu adalah pekerjaan setan. Itu adalah pekerjaan nafsu. Itu adalah duniawi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka Allah memberi cahaya kepada diri seseorang. Ketika terjadi musibah, terjadi ujian, cobaan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, tidak satu pun yang Engkau ciptakan itu adalah sia-sia. Tidak ada. Ketika dia susah, dia enjoy bersama Tuhan. Ketika dia dicaci, dimaki, dihina, dia happy bersama Allah Ta'ala. Ketika dia dipuji, dia tidak naik, dia tidak sombong, dia tidak takabur, dia tidak ujub. Ketika dia dicaci, dimaki, dihina, ketika dia miskin, sakit, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan sangat berguna memberikan aku sakit, memberikan cobaan ujian kepadaku sebagai bukti cinta Tuhan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah yang bisa berintegrasi, inilah yang bisa berkomunikasi
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketawadukannya, dengan kesabaran dan keikhlasannya yang tidak ada tandingan, hanya semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah al-bab, itulah orang yang sebenarnya yang bisa kita ikuti, kita patuhi, kita pedomani dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.